Raga Semangsang. Kuburan di tengah-tengah jalan barangkali ini hanya ada di kota Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Apabila Anda kebetulan melintas di salah satu jalan yang berada di timur alun-alun kota Purwokerto, Anda akan menemui kejanggalan. Sebuah bangunan berwujud kotak, bercat warna putih, berukuran kurang lebih 1,5 x 2 meter seperti benteng pada umumnya. Di dalamnya terdapat makam. Keberadaan makam di jalan inilah yang akhirnya menjadi Jalan Raga Semangsang. Makam atau situs purbakala yang sampai sekarang masih berdiri tegak di Jalan Raga Semangsang ini sebenarnya siapa? Banyak ragam yang bercerita tentang apa dan siapa yang ada di makam itu. Keunikan ini membuat para pengguna Jalan Raga Semangsang kadang tertarik untuk melihat. Menurut beberapa sumber, konon katanya, jasad seorang laki-laki disemayamkan di sana. Ada versi lain yang mengatakan Raga Semangsang adalah raga atau tubuh yang menyangkut di pohon besar, dengan didahului perkelahian adu kesaktian. Kalau namanya saya sudah agak lupa. Siapa itu Raga Semangsang? Tapi yang pernah saya dengar memang seseorang yang datang dari Kesultanan jadi Mataram ya, zaman Diponegoro itu datang ke sini karena orang-orang Banyumas atau orang-orang yang berada di perguruan yang ada di Banyumas di Purwokerto, sakti-sakti. Nah, seseorang konon ini seorang berbangsa Tionghoa. Dia menyamar namanya. Nah, ini nama samarannya saja saya agak lupa. Itu menyamar mencoba datang ke sini untuk mencoba juga kesaktian dari orang-orang yang ada di Purwokerto atau di Banyumas. Nah, bertemulah dengan Kiai Pekih itu, terjadi perlawanan. Kalau yang saya dengar itu belum sampai dipukul atau apa, Kiai Pekih hanya ngejuk lemah. Ya, ngejuk lemah itu istilah bahasa Indonesianya apa? Ya, kakinya dihentakkan ke bumi, dia terpental hingga kemangsang. Nah, kemangsang itu menyangkut di pohon. Nah, karena kemangsang itu raganya menyangkut di pohon, maka ada nama makam yang dinamakan itu Raga Semangsang. Memang, makam tersebut tak diketahui dengan pasti kapan keberadaannya dan bagaimana latar belakangnya. Dalam kisah yang lain diceritakan bahwa Raga Semangsang adalah tokoh jahat yang memiliki kesaktian Aji Pancasona sehingga kebal dari segala jenis senjata. Sampai akhirnya ada seseorang yang bernama Kiai Pekih yang mengetahui kelemahan Raga Semangsang dengan cara digantung. Adanya orang-orang yang pada masuk situ, kalau lain-lainnya belum pernah lihat suatu apa itu belum pernah. Ya dulu konon katanya orang tua itu pada masa perjuangan merebut kemerdekaan 1945, konon kabarnya bahwa ada seorang pejuang yang ditembak oleh musuh atau dari Belanda, itu raganya tersangkut di pohon, maka jalan itu juga dinamakan atau dikubur menjadi Jalan Raga Semangsang, artinya raga yang kemangsang seperti itu. Ya dulu ceritanya itu makam pahlawan, katanya dulu kan ada kayu yang besar itu, mungkin pada waktu itu perang apa gimana, terus itu semangsang dalam pohon, terus dikubur di situ. Kalau masalah mitos saya sendiri kurang tahu karena dengan pada saat dulu saya di sini itu jalannya bukan seperti ini, jadi lurus dari
makam itu lurus ke sini, itu makam itu kan ini suatu pelebaran. Kalau masalah ada suatu pimpinan ataupun itu saya kurang tahu persis. Ya itu maunya nggak tahu, yang penting kita tahunya masuk ke situ itu mungkin itu berdoa bagaimana nggak tahu, cuma tahu masuk itu lama nyampe 10 menit ya. Kalau perayaan persembahan itu sering, kalau biasanya ya di malam Jumat Kliwon atau disebut dengan malam keramat. Orang-orang tertentu saja yang yakin dengan adanya suatu prosesi. Ya memang di pinggir jalan itu, di pinggir jalan penguburannya juga setahu saya itu sudah ada makam di tengah-tengah jalan. Kalau yang lainnya itu ada di dalam kabupaten. Cuma satu yang dikubur pada saat itu raja itu tertembak dalam keadaan di pohon, maka dikubur di situ dinamakan Raga Sumangsa. Sepi masih ini kan separoh, jadi lurus dengan itu, nanti terus ada satu pelebaran. Kalau temboknya saya kurang mengetahui. Raga Semangsang akan tetap menjadi misteri yang belum terjawab. Namun, Raga Semangsang yang tercatat sebagai benda situs cagar budaya di Dinas Kebudayaan setempat tetap akan terjaga kelestariannya. Terima kasih, salam budaya.